Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya anak-anak sudah hadir di Zoom meeting ini, yang dimana kita akan mempelajari tentang teknik renang. Yang pertama, kenapa bisa digayakan gaya katak? Karena berenangnya meniru seperti gerakan katak. Yang perbedaannya pada manusia sewaktu sikap meluncur kedua kaki dan lengan lurus, sedangkan pada gaya katak sikap seperti ini tidak dijumpai. Selanjutnya, sebelum ke materi, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian bersama Bapak. Yang pertama, untuk penilaian 40% dari praktek atau dari ujian tertulis. Nah, untuk 60%-nya itu dilihat dari kehadiran. Untuk kehadiran di sini, apabila 30% tidak adanya kehadiran, maka dianggap tidak lulus mata pelajaran PJOK. Yang dimana kehadiran itu kan ada 16 pertemuan, dibagi 30%, 5 apabila 5 pertemuan tidak hadir, maka dianggap tidak lulus. Jadi minimal 70% lah kehadirannya, atau 11 kali pertemuan harus hadir. Untuk 40% ini ada praktek ataupun tertulis. Sistem penilaian praktek ini juga dilihat dari setiap gerakannya, gerakan lengan, gerakan kaki. Yang untuk tertulisnya itu ketika adanya ujian. Baik, kita langsung ke materi. Gaya dada atau disebut juga gaya katak karena berenangnya meniru gerakan katak. Lanjut. Aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan gaya dada itu ada 5 aspek. Yang pertama, posisi badan, gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan napas, dan juga koordinasi. Siap, terima kasih semuanya. Nah, yang pertama ada gerakan posisi badan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kenapa sih aspek ini perlu diperhatikan? Jadi, dalam gaya dada ini, posisi badan telungkup dan mendatar pada permukaan air. Tubuh dan seluruh anggota tubuh harus rileks. Seperti pada gambar ya, jadi badan harus telungkup pada permukaan air agar tidak mengeluarkan tenaga yang cuma-cuma. Jadi kita juga harus rileks ketika akan melakukan gaya dada. Sewaktu meluncur, tubuh mendatar pada permukaan air. Pada waktu ambil napas, tubuh sedikit menurun dan letak kepala di atas permukaan air dan lebih tinggi dibandingkan dengan kaki. Jadi seperti ini ya, contohnya karena saya gini mendatar, ketika akan pengambilan napas diusahakan kepala itu naik sedikit dan ambil napasnya melalui mulut.
Yang kedua, nah ada gerakan kaki. Yang pertama, kedua kaki belakang seperti pada gambar ada ya. Jadi kaki lurus ke belakang dan rapat. Kedua kaki ditarik, kedua tumit tetap berdekatan dan lutut berpisah. Kurang lebih selebar bahu. Gerakan menarik kedua kaki ini harus pelan-pelan karena gerakan ini bersifat kontra ya, atau saling berseberangan lah. Selanjutnya kedua kaki dibuka dan ditutup kembali dengan cepat dan merupakan pukulan cambuk sehingga kedua kaki lurus dan rapat kembali seperti pada gambar ketiga ya. Jadi yang asalnya kakinya lurus langsung ditekuk, ambil selebar bahu, terus buka, terus lurus lagi seperti itu. Mungkin untuk dipraktekkan kaki itu susah ya untuk sekarang, kita lagi online juga. Bisa dimengerti anak-anak gerakan kakinya? Saudara Ahmad Bisa, Dedi. Pak. Bisa. Ya, terima kasih. Lanjut ke gerakan ketiga yaitu gerakan lengan. Sama seperti sebelumnya, ketika kita meluncur, lengan harus lurus dan telapak tangan menghadap ke bawah. Seperti ini ya, ke bawah. Contohnya ini permukaan air, kita harus lurus seperti ini. Prinsipnya pada gaya dada ini ada dua gerakan, yaitu menarik dan kembali. Gerakan mendorong di gaya dada ini tidak ada, karena pada akhir gerakan menarik kedua tangan segera kembali bersamaan. Gerakan pukulan kedua kaki, saat menarik kedua lengan, kedua sikut menyamping seperti pada gambar yang itu ya. Kedua siku menyamping, tarik seperti ini, lalu kembali lurus lagi, dilakukan secara berulang-ulang. Tarik, ada kan itu ya ilustrasinya di bawah kanan bawah. Pull, push, entry ya, Pak. Nah, ini untuk pengambilan nafas. Seperti yang dijelaskan tadi, jadi gerakan pernapasan dilakukan bersamaan dengan gerakan lengan. Pengambilan napas pada waktu mengangkat kepala keluar dan air sedang. Pengeluaran napas dilakukan pada waktu kepala masuk di dalam air. Dan kata lain, pada akhir gerakan menarik kedua lengan, di akhir ya, kepala diangkat, terus turun lagi, lurus, angkat lagi, lurus lagi. Itu ya ada ya ilustrasinya, bisa dimengerti sepertinya. Dan untuk pengambilan napas juga diusahakan melalui mulut. Jadi ketika di atas, ambil dan dikeluarkan bisa melalui hidung ataupun mulut juga. Ini yang terakhir, aspek yang perlu diperhatikan dalam gerakan gaya dada. Jadi koordinasi gerakan dari semua yang sudah dijelaskan tadi, koordinasi gerakan apa saja sih yang harus diuraikan gitu. Yang pertama kan tadi meluncur, di mana gerakan tubuh saat meluncur itu seperti pada nomor 1. Dikatakan pula berakhirnya kedua kaki menutup dan gerakan cambuk.
dan kedua tangan tetap lurus ke depan. Pada masuk ke dalam air, telapak tangan menghadap ke belakang. Yang kedua, gerakan kedua tangan ditarik, kepala khususnya mulut keluar di atas permukaan air untuk pengambilan napas melalui mulut. Kedua kaki tetap lurus ke belakang. Jadi ketika kita melakukan pengambilan napas, untuk kakinya itu masih tetap lurus gitu. Masih tetap lurus. Untuk Ahmad Dendi bisa dipraktekkan untuk pengambilan napasnya. Seperti pada contoh. Gitu bukan, Pak? Patah-patah, coba ulangi lagi. Siapa? Menyamping. Bisa menyamping ya. Kameranya menyamping. Dari pinggir. Oh. Enggak, udah bener tadi dari pinggir. Kayak gini. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Tangannya ke bawah dulu, tangannya Sudah, ke Pak. bawah. Ke bawah baru naik. Nah, seperti itu benar Ahmad Dendi. Oke, Oke. mantap, Pak. Terima kasih Ahmad Dendi. Selanjutnya tarik. Jika sudah melakukan itu ya, tarikan kedua tangan setelah sampai pada bagian bawah dada akan menuju ke dagu. Nah, baru kedua kaki ditarik ke depan dan membuka. Seperti pada contoh nomor 3 itu ya. Kita hampir ke belakang. Kaki yang asalnya lurus gini, ditarik lalu dibuka melebar. Lurus lagi, tarik. Jadi tarik, buka, lalu gerakan menutup bersamaan dengan kedua tangan mulai akan melurus ke depan. Pas tangan mau lurus, si kaki udah menutup juga gitu. Lalu kedua kaki mengakhiri gerakan menutup dengan cambukan pada pergelangan kaki. Kenapa harus dicambukkan? Supaya juga terdorong gitu. Kita juga maju, nggak hanya di tempat. Biasanya kan ada kenapa sih kita berenang gaya dada, akan tetapi masih aja diam di tempat, soalnya tidak mengeluarkan tenaga yang maksimal. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Bapak Haris Nugraha Tanjung.
Di sini Bapak akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Rifa sebelumnya. Di sini Bapak menjelaskan kesalahan berenang gaya dada yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang sering terjadi biasanya adalah yang pertama adalah lutut turun ke bawah. Hal ini menyebabkan pinggul justru naik ke permukaan. Sering kita lihat bahwa saat melakukan renang banyak para murid yang tidak dapat maju ke depan, malah dia berenang di tempat. Itu dapat terjadi ketika lututnya turun ke bawah. Kemudian terlalu cepat mengambil nafas. Saat kalian terlalu cepat mengambil nafas akan menjadi sesak dan mengatur nafas menjadi terburu-buru. Yang ketiga adalah kaki membuka ke arah samping. Saat melakukan gerakan gaya dada, gerakan kaki dilakukan dengan cara menarik kaki mendekati pinggul, bukan membuka kaki ke arah samping. Dan yang terakhir adalah gerakan tarikan tubuh terlalu dalam. Baiklah, adakah yang ingin bertanya dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Adi Abdul Ghani. Kenapa ketika pada saat proses pengambilan napas, setelah melakukannya, jadi terasa berat, jadi susah gitu? Apa dapat diulangi lagi, Adi? Jadi pas proses pengambilan napas, kan kepala ke atas, waktu pengambilan napas setelah masuk lagi ke air, suka jadi berat gitu. Paham nggak? Bisa jadi. Jadi saat melakukan pengambilan nafas kedua, nafasnya menjadi sesak atau menjadi berat gitu? Ya, jadi pas dilanjut ininya lagi teh, jadi pengen langsung naik ke atas lagi gitu. Itu bisa saja terjadi apabila Adi mengambil nafas di permukaannya terlalu sedikit. Karena pada saat berenang gaya dada, Adi pada mengambil nafas di atas, usahakan mengambil melalui mulut dengan sebanyak-banyaknya dan mengeluarkannya satu hembusan panjang di dalam air. Jadi tidak akan sesak nafas Adinya. Apakah Bapak Rifa mau menambahkan? Cukup, sepertinya cukup, sudah jelas. Adakah yang masih bertanya? Oh, harus ya, Pak. Harus pakai masker, Pak. Ya, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih terkurang Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.